Soal sudah ada di sini. Pasang tangannya, sarung tangan. Pasang helm, APD-nya, kacamata. Baru proses penyambungan. Ikutin soal, laporannya. Jangan lupa ya, laporannya ini agak ini karena untuk isi nilai. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan disebar-sebarkan. Ini proses UKK kurang lebihnya seperti ini. Nanti jangan sampai terlewatkan apa yang diperintahkan di soal. Nanti untuk tahap pengukuran itu ini proses pemotongan, jangan lupa. Buka alatnya sebelah kiri. Kupas lagi pigtailnya. Jangan lupa potong pakai cutter, serabut atau pelindungnya yang ada di toples. Potong sedikit-sedikit. Kupas lagi clubbingnya. Sudah bersihkan dengan tisu yang sudah dibasahi oleh alkohol. Kemudian potong dengan clipper. Jangan lupa presisi 90 derajat biar hasilnya potongannya lurus atau tidak pecah. Oke, selanjutnya baru pasang di splicer untuk disambung. Sebelumnya pasang protection slabnya untuk melindungi sambungan atau sebagai pengaman. Kita tutup. Setelah tutup kita lihat hasil kabelnya. Kalau dia bagus, potongannya presisi, biasanya langsung otomatis nyambung. Kita tunggu. Ini langsung hasilnya sempurna 0,2, nggak apa-apa. Ini di bawah 0,3, sebelah kiri 0,5, sebelah kanan 1,3. Setelah itu dibuka pelan-pelan. Jangan ceroboh. Di sini yang mengakibatkan berulang-ulangnya karena rawan putus. Nah, pelan-pelan digeser protection slabnya sebagai pelindung. Di sini butuh ketelitian, kesabaran. Jangan terburu-buru. Setelah itu
dipanaskan ya, tutup lagi splicernya, kita tunggu sampai pemanasnya berhenti ya, bahwa kalau berhenti dia sudah meleleh atau sudah bisa untuk dibuka atau didinginkan. Buka, taruh di atasnya untuk supaya dia dingin. Udah dingin, oke. Nah, ini proses penyambungan dengan splicer yang gedung B yang satu, dan ini yang satu lagi gedung A ya. Jadi ini sudah tersambung semua, gedung A dan gedung B. Untuk selanjutnya prosesnya tadi ditulis ya, coba nilainya hasil penyambungan tadi A dan B nya ditulis berapa. Tadi yang A nilainya ditulis untuk laporannya. Nah, yang gedung B itu tadi berapa? Nah, untuk kesimpulan di sini nanti diberikan bahwa ini di bawah 0, ini ya, berarti ini sebenarnya yang B ini perlu diperbaiki ya, karena udah referensinya harusnya 0,03 tapi ini udah di bawah 1. Ya udah, nggak apa-apa kalau besok kalau nilainya segitu diulang, karena ini hanya tutorial. Jangan lupa tahapan ini diisi syaratnya apa, terus di sini persiapan ketiganya apa, dan di sini ada cara penyambungan tadi ya. Sebelum disambung kan di sini ada persiapan dulu apa, ada pigtail, ada drop core, dikupas di ini. Nah, di sini dijelasin. Nah, di sini baru kesimpulan dari sini. Ini kalau nilainya seperti ini disimpulkan, oh kabel yang gedung B masih kurang ini, gedung A nya sudah gitu ya. Udah, oke. Sekarang selanjutnya tahapan terminasi konektor fiber. Nah, berarti pas konektor. Nah, ini posisi pemasangan pigtail ya, dipasang pas konektor. Jika berhasil, ini hasilnya ya, coba kita center dulu hasilnya. Dari sebelah kiri boleh, sebelah kanan boleh. Kita center, nanti akan menghasilkan sinar yang biasanya bagus hasilnya seperti ini. Jika kalian nanti pas penyambungan mendapatkan sinar yang seperti ini pada saat pemasangan pas konektor, berarti ini hasilnya udah bagus. Ini kalau dicek dengan OPM nanti redamannya bagus. Oke, selanjutnya jangan lupa ya, pas pengupasan ini ada 4 kali ya. Pertama kulit, kedua ada putih, ketiga lagi nanti ada putih yang paling dalam. Jangan lupa pas pemasangan pas konektor diukur, pas konektornya diukur batasan. Nah, pas pemotongan ini penting ini. Nah, ini pas pemotongan ini harus diukur seperti ini. Jadi nanti pas kabel ujung ya, kabel kuning atas box. Nah, pas kabel kuningnya ini jangan lupa pas di sini nanti diukur ya, diukur. Jadi pastikan ini contohnya sudah dikupas. Nah, segini. Ngikutin ini berarti jaketnya nih, batasannya di sini. Berarti segini. Pas pemotongan nanti. Jadi sisanya ini yang core-nya ini baru sisanya di sini. Jadi nanti masuknya ke sini, pas. Jangan ngelewatin yang ada di sini, ada ini ada pembatasnya ya. Jadi di sini pas. Jangan kelewat, jangan kurang, nanti hasilnya tidak maksimal kalau ini tidak tahu cara pengukuran. Mungkin itu saja. Selanjutnya tahapan pengukuran ya. Ini penyambungan sudah selesai, gedung A dan gedung B. Sekarang posisinya pengukuran. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Deden.
Ini tahapan pengukuran hasil dari pemasangan fast connector, yaitu kalibrasi. Jadi ada OLS dan OPM. Nanti hasilnya bisa dicatat di baliknya kalau nggak salah ya. Di baliknya kita buat. Nah, kita buka. Nah, di sini ambil pulpen. Lampunya nyalakan LED-nya biar sinarnya ada. Nah, di sini ada digunakan ini 0 ya, 0 13 10. Nah, nilainya berapa dicatat ya. Nah, kalibrasi 1 ini. Nanti untuk besok ini tombolnya ada 2, ininya apa, kolomnya ini ada 2. Jadi ketika ada sambungan dengan dropnya 270 nya kalibrasi 2 sampai kalibrasi 3 ya. Nah, udah. Nah, ini nilainya dicatat dan 1000. Nah, berarti ini kolomnya kurang, nanti kalibrasi 4 berarti sampai dia 2000. Nah, ini kasih tulisin kalibrasi 3 di sini rata-rata. Ya. Sampingnya rata-rata. Ya udah, silakan yang satu lagi yang 2000 nilainya berapa? Nah, coba perbedaan kalibrasi ketika dipasang adaptor atau fast connector apa barel, coba. Nah, ini kabelnya. Ini kalau kalibrasi masih di meja ya, masih di meja, belum kemana-mana. Ini posisinya masih bisa diatur di enggak, ini bener sini, di situ ke OLS nya. Nah, ini ya, jadi kabel yang drop core ini disambungkan dengan barel ke OPM, dan yang kabel dari drop core ini hubungkan ke OLS. Coba nilainya apakah ada perubahan. Di 0 hasilnya berapa? 09. Nah, sini tetap di sini. Nah, setelah itu nanti dicari rata-ratanya ini baru ditulis di sini nanti. Kalau satu kabel berapa, 2 kabel berapa, ya. Ini tadinya 0, ini maksudnya nggak usah karena ini udah 0, ini 270, ini 1000, ini 2000. Jadi ini nggak usah, nanti nggak ada ini hilangkan, coret. Cukup ininya, coret aja nih. Enggak, ininya 0 ini, nolnya aja. Nah, nanti nilai yang hasil rata-rata tulis di sini. Dah. Nah, ini kalau ada pertanyaan nanti 2 kabel di ODP. Ketika sudah di ODP kan udah ada kabel sambungan gini, ada ODP di sini. Ya, ini ODP seolah-olah. Nah, nanti di sini dicek. Tapi ini mudah-mudahan tidak. Makanya dicoret aja yang nomor C ini. C ini coret aja. Biar nggak berat. Nah, udah. Setelah itu baru pengukuran OPM. Nah, OPM ini kita langsung ke gedung A, gedung B. Ini dilepas semua dulu. Alat-alatnya, OLS OPM-nya matikan, taruh di sini aja. Karena udah nggak pakai OPM yang ini. Ini barelnya tutup dulu. Taruh. Ini dilepas dulu yang barelnya tadi. Barelnya tadi nanti ke ONT. Ini yang kabel gedung A ya, hubungkan gedung A sambungannya. Sekarang kabel B, gedung B.
Sebelum ke gedung B itu ada pengukuran dengan OPM untuk mengecek redaman. Dicek dulu mana laporannya, ambil. Cek redamannya. Nah, min 11. Coba cek. Nah, yang udah ada nilai. Nah, OPM yang panjang gelombang itu tadi berapa? 13 pakai 1310. Terus pengukuran redaman, pengukuran redaman dengan petcore-nya. Nah, dBm ya, ya udah pengukuran redaman dengan petcore ini kan. Nah, sekarang sudah masuk ke sana, diukur lagi, dihubungkan ke gedung B dulu. Gedung B itu rekom ya, enggak kan pendek, rekom ya. Berapa nilainya tadi itu? 14 ya, udah min 14 itu kalau kabel jarak berapa meter ini tadi? Udah dicek belum? 100 Pak. Nggak dicek dulu belum? Ya, cek dulu sebelum ini. Kalau mau pengecekan OTDR ini dilepas dulu. Nah, lepas dulu. Kita cek berapa meternya. Nah, pengecekannya seperti ini. Tinggal klik auto, sangat mudah. Tapi jangan lupa ujungnya harus dilepas. Karena dipastikan kabelnya memang putus. Nanti akan di-share juga itu sama kawan kalian laporannya itu. Setelah udah diisi nanti di-share di grup biar untuk belajar ya hari Senin Selasa. Nah, ini dicek berapa dapatnya? 68 meter. Udah tulis. Mana itu? TDR panjangnya ya di situ. Panjang total saluran 0. Ikutin ya 0,00 nya, jangan langsung berapa meter gitu. 0,0 ada 0 komanya. 0,0 berapa? 0, berapa? Nah, udah. Nah, setelah itu redaman speed loss-nya berapa? Speed loss 0,03. mana? Nah, loss-nya 0,03. Jadi di bawah berapa? Di bawah 0,10 kan? Nah, berarti udah bagus nih di sini ya. Nilainya di sini nih 0,03 loss-nya. Total L ya namanya. Total L, di sini ada total L. Speed loss-nya. Udah, oke. Selanjutnya nanti kasih kesimpulan bahwa total loss-nya berapa itu nanti di sini kasih kesimpulan. Berarti rekom untuk di ini gitu. Nulisnya gitu aja, rekom untuk dihubungkan ke gedung A dan gedung B. Silahkan hubungkan gedung A ke OTB-nya, ODP ya, ODB, terus ke gedung B. Nah, ini gedung B. Nah, karena dia satu bermana. Setelah itu hubungkan yang ke ONT-nya ya, ke rosetnya ya, bebas pilih yang mana. Habis ini diukur redaman lagi. Sekali lagi yang untuk ini pengukuran saluran ya, pengukuran saluran untuk OPM ini. Dah, sekarang kabel sambungan tadi yang menggunakan fast connector itu hubungkan dari roset ke itu yang ini aja, yang apa? Nah, fast connector. Nah, hubungkan ke ini kan masih loss ya. Coba kita lihat hasilnya ya. Ini masih loss, tanda merah ini berarti loss, ini berarti memang kalau loss ya nggak terhubung gitu. Coba kita hubungkan, apakah sudah bisa terhubung. Nah, ini luruskan. Oke, kita balik hasilnya.
Nah, lossnya sudah tidak ada. Berarti ini kalau memang sedia ONT-nya sudah didaftarkan di OLT, otomatis internet yang dari pusat server itu bisa dibagikan ke modem ini dan bisa diakses internetnya. Nah, ini berhasil ya. Nah, ini topologinya atau langkah-langkahnya untuk UKK hari ini ya. Jadi sebenarnya sangat simple, tapi ya mungkin butuh pemahaman-pemahaman yang perlu didiskusikan lagi agar yang kira-kira belum paham bisa dipahami lebih jelas. Semuanya pintar, semuanya bisa, asalkan itu tadi ada niat untuk ingin tahu ya. Mungkin itu ditulis tadi berapa sebelum ini dicek dulu redaman. Ini kan udah lossnya udah bagus ya. Tinggal pengukuran terakhir itu yaitu yang OPM tadi kan belum ada roset ya. Jadi nilainya udah berapa. Sekarang dicek dengan OPM. Ya, ini udah ada OPM-nya. Coba kita hidupkan lampunya. Kan lampu yang itu tapi lampu yang LED dalamnya bukan. Enggak muncul nilainya. Tadi berapa nilainya? Bukan itu, dia lambang 14 1310. Berapa tadi hasilnya? Ini min 25. Tadi sebelum ada penyambungan ke roset berapa? Hah? 14,8. Sekarang menjadi min 25. Berarti sebenarnya ini kurang bagus ya, karena barusan sambungan berapa 1 2 sudah luar biasa. Coba dipindahkan ininya, portnya pindah ke samping, coba hasilnya berapa. Kita cek redamannya. Nambah ya 26, tadi 25 ya. Coba lagi, pindah lagi yang 25. Ya udah mentok 25 sih udah bisa sih untuk ini, tapi ya kalau bisa di bawahnya lah. Dah ditulis hasilnya di pengukuran saluran ini, yang ini. Nah, nanti silahkan dikasih penjelasan ya. Ini setelah pengukuran saluran, setelah ini kan ada bacaannya, daya yang terima OPM melalui saluran yang sudah digabungkan tadi ya. Pertama pengukuran redaman 4 core ya. 4 core ini berarti yang di sini tadi ya. Nah, ini sudah dan di sini tinggal di ini kasih kesimpulan itu maksudnya berapa sih gitu yang dibutuhkan. Maksudnya ini kalau 25 kayak mana, apakah kalau bisa, ini sebenarnya sudah bisa, tapi kalau bisa di bawahnya gitu aja sebenarnya. Nah, ini hasil pengukuran loss tadi berapa. Loss tadi, loss OPM ini kan loss ini tadi kalau ini loss itu sebenarnya yang di bawah inilah sama aja. Iya, ini kalau diputuskan dia loss. Yeah. Tuh, kalau diputus kan loss. Nah, loh, nah, 0,000 ini loss. Jadi kalau diisi, nah nanti ada di bawahnya 264 apa itu nilainya. Itu nilainya yang dB. Ini OPM ini kurang lengkap sih yang OPM ini. Ini yang lengkap, ini ada nanti coba cek. Ini kok nggak loss sih, kan nggak ada apa-apa kan? Itu dari Pak. Ah, ya udah. Ini kayaknya malah 0 dia. Oh iya, udah ngonslet ini baterainya. Coba di OPM skip OPM.
Kita cek di sini aja biar ketahuan bosnya. Mana? Nggak jalan. Di APM Pak. Itu masih di OTDR. 13.10. Ini di APM. Udah 13.10 lossnya berapa? Empower muncul real powernya dia DB, ujungnya DB. Ya ini 22, ini kalau ini kan DBM. Nilainya sama enggak yang sama ini tadi? Beda Pak. Beda berapa? Turun 3. Turun ya. Ya udah, nggak stabil. Ini berarti OPM ya. Dah, silakan ditulis biar nanti untuk referensi. Jadi yang ditulis yang di sini ya, yang DBM ini loss. Yang atas nilai DBM-nya atau redaman yang min 31 ya. Luar biasa itu. Benar. Ini tekukan ini bermasalah loh, karena sinar itu semakin kalau dia nggak ada tekukan lurus pandangannya. Kalau tekukannya nggak ini dia ngaruh. Udahlah, itu saja. Terus yang terakhir ini kasih kesimpulan, maksudnya kesimpulan ini ya ini loh. Ini kalau di bawahnya referensinya 0,10, di bawahnya berarti ya dia di sini tulisannya hanya ini pengukuran ini rekom untuk dilanjutkan atau gimana lah, udah bagus lah. Nah ini baru konfigurasi ONT ini karena nggak dilakukan, jadi di sini mulai ambil ONT-nya, masuk ke web, ngisi IP address 192.168.1.1, masukkan user password, habis itu masukkan user dari server ONT berapa kan, bebas. Kemarin yang pembekalan apa di sini tulis. Ini itu saja, terus nanti ditanda tangan, udah selesai. Laporannya seperti itu saja. Terima kasih, silahkan bertiga mau memberikan kata-kata apa? Ya. Yo, kata-kata apa? Yo. Bareng. Semangat. Yuk, udah sore ini. Ya. Kesini berarti biar ada kelihatan ini. Nah. Semangat terus karena UKK tidak menyenangkan yang kita bayangkan. Merdeka.